Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nguras pengetahuan dan ilmunya anak saya, Sabrang. Jadi ini saya menahan diri jangan sampai ikut-ikut cawe-cawe menjelaskan apa-apa karena saya justru akan belajar kepada Sabrang. Mungkin judulnya Sejarah Umat Manusia. Kalau paket pendeknya mungkin nanti ujungnya adalah dari kerajaan ke republik. Tapi saya itu ingin Sabrang, bagaimana Sabrang memahami. Kan dulu Nabi Adam, Siti Hawa, dua anak-anak, cucu-cucu, kemudian berkumpul, kemudian menjadi koloni-koloni kecil, kemudian nomaden di hutan, di padang pasir, di mana-mana. Kemudian suatu saat dibutuhkan semacam penataan sampai jadi semacam suku, kemudian menjadi kerajaan, sampai akhirnya menjadi negara atau republik dan lain sebagainya sekarang ini. Jadi kalau Sabrang melihat transformasi umat manusia sampai ke tingkat negara seperti sekarang itu, sebenarnya apa saja yang perlu tidak dilupakan untuk diikutkan dalam proses transformasi itu pada manusianya. Jadi Sabrang bebas saja, pokoknya kisah mengenai umat manusia gitu aja. Nggak mungkin itu ya, orang mungkin kalau dalam sebuah buku orang mungkin aku cerita paragraf ya, karena pasti akan sangat banyak. Jadi ngobrol tentang subjudul Yeah. Berapa prinsip-prinsip dasar sebenarnya bisa ditarik lebih jauh ke sebelum manusia, karena itu lebih simpel untuk dijelaskan. Nanti kemudian loncat ke manusia, polanya sama persis kok. Kalau sebelum manusia, hewan-hewan itu mengalami transformasinya juga pasti. Ada yang ada yang kelompok, ada yang individual, tapi semua mengalami transformasi. Bagaimana transformasi itu terjadi? Karena ada ragangan, apa bahasa Indonesianya? Karena ada kerangka yang unmovable, yang tidak bisa dirubah oleh siapapun pelakunya. Terus kemudian para makhluk ini tadi berinteraksi di dalamnya, di dalam peraturan yang sama itu, terus kemudian mengalami transformasi seterusnya. Nah, kalau di hewan itu namanya hukum alam. Hukum alam ada cuaca, ada gravitasi, ada musim dan seterusnya. Hewan tidak ada yang bisa nih cawe-cawe. Dia hanya bisa ngikuti alamnya kayak gini ya. Aku harus beradaptasi terus-terusan. Di antara adaptasi terhadap peraturan itu tadi, peraturan alam itu tadi, mereka juga saling main game. Yang singa makan kijang, yang kijang sehingga kijangnya banyak banget, dia punya strategi untuk beranak seperti apa, strategi untuk lari seperti apa, ini terus-terusan ada dinamisme itu sehingga terjadi yang namanya apa itu yang disebut ekosistem, Pak? Itu yang disebut sebagai ekosistem. Okay. Nah, ekosistem itu sendiri kan semacam hukum alam juga sebenarnya. Iya, awalnya dari hukum alam. Jadi macan makan kijang tadi itu sebenarnya adalah juga bagian dari putaran hukum alam. Itu hukum alam yang terjadi karena kerangka yang lebih yang fix. Kerangka yang fix itu hukum alam yang tidak di organisme. Kalau organisme kan dinamis nih, dia punya keputusan, dia bisa mau keputusan beranak, dia keputusan berburu dan seterusnya. Tapi kalau hukum alam kan fix nih. Yeah. Sehingga peraturan yang berlaku di situ, kalau kita ngomong hukum rimba, kemudian peraturannya siapa yang kuat yang menang. Karena hukum alamnya seperti itu, sesederhana itu, siapa yang kuat dia menang. Hukum alamnya adalah distribusi energinya. Yang bertahan hidup, yang tidak bertahan mati gitu ya. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Yang paling bisa beradaptasi ya hidup, ya enggak ya mati. Nah, itu kita bisa melihat potret yang bisa kita amati langsung. Ada hukum alam, ada makhluk hewan-hewan punya ekosistem, kemudian berevolusi menjadi lebih adaptatif terhadap lingkungannya. Kemudian masuk manusia. Manusia ini dia tidak hanya pada hukum alam nih dunianya. Dia masuk ada satu level lagi yang berbeda, yaitu level simbolisme, level abstraksi, idea. Yang hidup bukan hanya dirinya sendiri, tapi idenya juga hidup sebagai makhluk nih. Sehingga kalau Quran sendiri ngomong Adam diajarkan nama-nama dan mampu menyebutnya, itu berarti ada satu alam lagi yang hidup.
Dari manusia tidak hanya hidup pada hukum alam, tapi juga Jadi hidup pada ilmu gagasan. Itu kan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, terus tsumma aradahum 'alal malaikah. Jadi Adam, Allah mengajari langsung Adam yang disebut nama-nama benda itu, nama-nama enggak ada bendanya, nama al-asma saja. Itu berarti kan juga bisa terminologi, pemetaan, rumusan. Tidak hanya nama benda ya. Intinya sebenarnya ini yang ingin saya tangkap bahkan, bahwa itu bisa menjadi macam-macam, iya. Bahwa intinya benda yang tadinya hanya pada fisik yang dilimitasi oleh indera bisa disimbolkan dalam abstrak sehingga bisa dibawa kemana-mana nih. Ayam, kalau kita sama-sama tahu ayam, tapi kalau nggak ada kata ayam yang punya representasi kata ayam berhubungan dengan binatang ayam, kita nggak akan bisa ngomong binatang ayam kalau nggak ada binatangnya. Jadi kalau kita punya kata simbol ayam, ketika ayamnya nggak ada, kita bisa ngomong ayam nih. Sehingga ekosistemnya sama sekali berbeda nih, ekosistem gagasan nih. Jadi ada dua dunia nih kan, dunia fisik dan manusia itu ada dunia gagasan nih. Nah, ini benar masuk ke society itu tadi. Kalau ada ekosistem fisik sudah dijaga sama hukum alam, kemudian perilaku manusia tidak hanya mengikuti hukum alam fisik, tapi karena ada dunia baru yang namanya dunia abstraksi, dia juga harus berekosistem nih di dalam dunia abstraksi ini. Jadi manusia harus dengan gagasan tadi itu, ini makhluk yang dua level ya, fakta fisik, fakta abstrak, konsep, gagasan, ide dan seterusnya, itu harus menemukan sendiri ekosistemnya. Ya, harus menemukan ekosistem juga. Kalau kita melihat fisiknya, dia kan ada sesuatu yang dipatuhi oleh fisik yang fisik tidak bisa melawannya, yaitu hukum alam itu tadi. Cuaca, gravitasi, musim, dan seterusnya. Mau nggak mau harus beradaptasi dengan itu. Nah, kalau di abstrak, ini karena tidak disediakan oleh alam, sehingga manusia harus membentuk sendiri nih, harus bikin sendiri nih, sebuah kerangka rigid yang semua makhluk gagasan bisa hidup di situ dan berekosistem dan berinteraksi, tapi pada kerangka yang jelas. Nah, maka dibutuhkan kerangka itu, kerangka untuk hidup gagasan itu. Nah, kerangka ini kan syaratnya gini, semua perilaku, semua pemilik ide, semua pemilik abstraksi ini tidak ada yang bisa merubah kerangkanya, semua ada di bawah payung yang namanya kerangka tersebut. Nah, sekarang baru kita bisa ngomong nih, sebenarnya evolusi peradaban manusia di mana sih? Ini evolusi kerangka nih. Kalau mau ngomong evolusi kerangka. Iya. Kalau zaman dulu misalnya prasejarah, tiba-tiba ada orang bisa bikin api pakai korek tok. Ini udah di luar yang lain, ngeri iki wong iki. Iso gawe api saka tangane iki. Kemudian dia dianggap sebagai seseorang yang lebih tinggi daripada yang lain, sehingga dia bisa membuat kerangka yang diikuti oleh yang lain. Nah, kerangka ini dulu dasarnya dari simpel-simpel gini aja. Orang yang punya pengetahuan lebih dia bisa bikin kerangka, orang bisa yang lain tidak bisa, dia bisa bikin kerangka. Sampai kelak penemuan roda aja itu ya. Ya macam-macam. Pokoknya bahwa ada satu payung yang semua manusia tidak keluar darinya, itu untuk kemudian sehingga ekosistem bisa berjalan. Terus satu titik penting misalnya ketika Musa mendapat 10 perintah dari 10 perintah Tuhan itu, Ten Commandment ya. Ten Commandment, Daksatitah itu. Kan simpel-simpel itu, tidak boleh mencuri, tidak boleh apa dan seterusnya. Itu kalau kita sekarang ketawa itu. Yo, paham lah, masuk kayak gitu aja harus perintah dari Tuhan. Tapi kompleksitas zaman ini melihat saat itu, ya pasti gampang, orang sekarang kita sudah sangat kompleks. Waktu itu pertumbuhannya memang ketika ekosistem ini, kerangka ini tadi, dibutuhkan sebuah kerangka di mana memastikan para manusia di dalamnya berevolusi ke arah yang baik. Nah, bagaimana berevolusi ke arah yang baik? Salah satu komponennya adalah bagaimana memanage energi agar manusia tidak khawatir energinya untuk berbuat sesuatu yang baru, untuk menemukan sesuatu yang baru, itu dia harus misalnya aman dengan tetangganya. Kalau dia khawatir dicuri sama tetangganya, hidupnya nggak ada waktu untuk menemukan ide baru, untuk menemukan roda, untuk menemukan teknologi baru. Di sini pokoknya biar dia aman survivalnya dulu. Makanya dibuat payung, nggak boleh
nyorong tangga misalnya. Karena ini efek panjangnya juga berpengaruh sangat besar. Kalau sebuah society boleh nyolong satu sama lain, lama-lama nggak ada yang mau produksi karena lebih mudah mencuri daripada nanam sendiri memproduksi. Sehingga dibikin kerangka yang yang rigid tadi itu, sehingga semua bisa berevolusi dalam kerangka tersebut. Pergerakannya adalah ketika ada kerangka, manusianya berevolusi, mengalami stabilitas, kemudian tumbuh pengetahuannya, tumbuh pemahamannya, sampai ada satu yang bisa mempengaruhi kerangka tersebut. Kerangkanya nggak lagi universal dipahami oleh semua orang, nggak lagi universal hanya dipatuhi oleh semua orang, tapi ada yang memanipulasi kerangka tersebut untuk kepentingan pribadi. Lama-lama kerangkanya nggak disetujui. Ini untuk kepentingannya dia nih, bukan untuk kepentingan bersama nih. Hukum kok bisa, modern ya, hukum kok bisa dibeli. Itu kerangka yang sudah tidak adil lagi itu untuk semua orang. Itu mulai Nah, biasanya setelah ada agen dari kerangka ini, runtuh nih kerangkanya. Runtuh, kemudian dibangun kerangka yang lebih kompleks lagi. Kerangka yang lebih kompleks. Nah, kerajaan, republik, demokrasi adalah jenis-jenis kerangka yang berbeda untuk society menata dirinya. Memang karena semakin kompleks, semuanya dibutuhkan kerangka-kerangka yang semakin kompleks. Misalnya kita ngomong demokrasi, itu kan ketika manusia sudah menyadari bahwa kenapa tingkat pengetahuannya sudah cukup tinggi, pemahamannya cukup tinggi untuk bisa bantah. Ngapa aku kudu manut kowe? Aku juga punya gagasan sendiri kok. Nah, karena semua orang punya gagasan, yuk bareng-bareng yuk gawe demokrasi, sehingga gagasannya adalah dari orang, untuk orang, oleh orang, bareng-bareng. Jadi itu adalah kerangka yang baru, karena kerangka kerajaan yang kemarin, atau kerangka dalam tanda petik hegemoni agama yang kemarin, itu jadi hanya alat penguasaan seseorang kan gitu, jadi runtuh, jadi dibutuhkan parameter baru. Itu berarti kan abad pertengahan ya, kalau dalam sejarah ya. Jadi saya agak mundur sedikit, Bang. Jadi kan hukum alam ditaati oleh semua, termasuk binatang yang paling muda ya, binatang. Itu sebenarnya kan juga ada gagasannya, Bang, tapi ada pada Tuhan kalau pemahaman agama. Jadi ada remote-nya dari Tuhan juga. Ada yang namanya ya'malu ma yu'marun. Jadi macan tidak bisa dipersalahkan hanya karena dia makan kambing atau rusa, karena memang begitu. Gagasan yang disebut hukum alam itu seperti itu. Nah, begitu ada manusia, kan ini didelegasikan kerangka Tuhan tadi, didelegasikan kepada manusia yang disebut khalifah kan gitu. Sekarang manusia dipersilahkan bebas untuk menciptakan kerangka sendiri, membangun komunitas sendiri, society sendiri, dengan peraturan sendiri. Nah, kemudian muncullah suku, muncullah kerajaan, muncullah sampai ke tahap kesultanan segala macam ya, sampai ke negara. Seperti saya bilang kan, apa yang tidak bisa ditinggalkan ketika transformasi itu berlangsung oleh manusia, Pak? Kesadaran bahwa manusia ini belum menemukan kerangka yang serigid Tuhan. Gagasan Tuhan loh ini. Kita berkembang terus loh ini, bagaimana membuat kerangka yang bisa dipatuhi oleh semua manusia. Jadi ketika Tuhan memberi kerangka kepada alam dan binatang dan seterusnya, itu sudah jadi kerangkanya. Kita tinggal sementara begitu manusia dihadirkan, dia disuruh cari dulu. Iya. Menurut Sabrang, pencarian manusia itu masih akan lama atau sekarang sudah ketemu? Masih berkembang ini. Karena gini juga, ini kalau dari pandangan saya, tapi penjelasannya pasti lebih kompleks. Ini semakin mendekati hukum alam kok. Progresinya semakin mendekati hukum alam, karena yang paling bisa dicontohkan alam nih. Sudah jadi gagasan Tuhan paling apik, cuman mentransformasikan itu sebagai kerangka yang dihidupi oleh makhluk gagasan tuh gimana? Ya, jadi, ini berkembang terus ini. Agar supaya kerangka peradaban yang dibikin oleh manusia itu memiliki tingkat kompatibilitas dan keseimbangan dengan hukum alam ciptaan Tuhan, itu apa saja yang diperlukan oleh manusia? Ada banyak yang ada ilmu apa, pengetahuan apa? Ada banyak yang berpengaruh di situ ya, untuk bisa untuk bisa membuat kerangka itu. Nomor satu gini, menurut saya ada efek teknologi. Seberapa kita punya teknologi untuk mengimplementasikan gagasan? Karena itu ekstensi dari manusia. Semua teknologi itu ekstensi dari manusia. Teleskop kita cuma bisa ngelihat dekat, jadi bisa ngelihat jauh. Mikroskop nggak bisa ngelihat kecil, jadi bisa ngelihat kecil. Mobil dari jalan kaki jadi
Jadi semua teknologi adalah ekstensi manusia, sehingga dengan perkembangan teknologi, availability, apa bahasa Indonesia availability, ketersediaan kemungkinan cara semakin lebar. Oke, itu faktor pertama, sehingga masih berkembang terus nih karena teknologi masih berkembang. Nomor 2, ketidakseragaman pemahaman manusia juga. Manusia ada yang sekarang ada yang sangat luar biasa menguasai teknologi, tapi ada sebuah pulau yang sama sekali belum disentuh, disentuh teknologi sama sekali. Itu juga tidak mudah untuk semua orang pada ketidakseragaman seperti ini untuk masuk pada sebuah sistem yang... Saya masih punya PR yang saya minta Sabrang menjelaskan. Jadi kan ini ada pergantian atau transformasi dari kerangkanya Tuhan yang sudah matang, terus manusia harus bikin sendiri. Terus ke kerangka manusia yang harus dicari oleh manusia. Nah, apakah di situ ada fungsi agama? Jadi supaya manusia ini kan harus kalau dia bikin kerangka sendiri kan dia harus memahami kerangka Tuhan. Nah, narasi atau wacana untuk memahami kerangka Tuhan kan agama. Nah, apakah itu ada, tapi bukan pada sistem ilmu, bukan pada sistem ilmu yang kita pahami sebagai ilmu eksplisit gitu. Karena pada demokrasi sendiri kita sudah sadar bahwa tidak mungkin satu orang punya gagasan yang lengkap untuk semua umat manusia. Kita sudah pada level itu, bahwa 10 kepala lebih baik daripada 1 kepala. Jadi semua orang harus terlibat untuk menata semuanya. Nah, dan syarat yang lain adalah kerangka ini harus lebih rigid dan lebih kuat daripada manusianya nih. Lebih hebat daripada, dalam tanda petik lah, lebih tinggi daripada manusianya. Seperti kalau saya sering cerita semut gitu. Semut notoni rapi nih kayak ngono, tapi satu semut pun ditanyain nggak ada yang bisa jawab dia. Tapi ada sistematika. Karena dia pragagasan toh. Dia kan di luar dunia gagasan. Dia tidak punya kerangka, dia hanya menjalankan kerangka yang sudah ada dari penciptanya kan gitu. Tapi ada sistematika yang jelas di situ. Pembagian kerja misalnya. Tapi kan mereka bukan pelaku dari sistematika itu. Mereka pelaku dari sistematika itu. Maksud saya bukan penggagas. Bukan penggagas. Bukan penggagas dari betul. Bukan yang punya ide. Bukan yang punya ide. Saya ingin menunjukkan bahwa sistem yang dilakukan oleh semut itu jauh lebih kompleks daripada yang mampu dipikirkan oleh satu semut. Jadi kalau kita mau nyontoh alam, salah satunya ini nanti berhubungan dengan agama ini tadi. Ini salah satunya adalah kita tahu petanya belajar dari semut ini. Nanti pasti ada sebuah sistem yang manusia sendiri nggak mampu menggagasnya. Tapi ini yang paling tepat untuk semua manusia. Gimana itu caranya? Nah, kalau melihat dari semut, itu kan sistem itu berjalan karena ada emergence. Setiap semut melakukan sesuatu yang sesuai akhlak semut lah, gitulah. Semut punya sebuah perilaku yang dia istiqomah melakukan seperti itu. Semua masing-masing istiqomah sendiri. Lama-lama kerangkanya tidak pada semut sendiri. Enggak lah, iya, masing semut sendiri nggak punya konsep itu. Dia taunya ya melakukan itu. Gampangannya semut aktornya bukan sutradaranya gitu kan. Iya, aktornya, semut aktornya. Semut aktornya. Nah, ini kan manusia juga gitu. Manusia juga aktornya nih kalau mau menemukan sistem yang lebih tinggi dari manusia. Agama bagaimana cara mengajari itu? Manusia kalau akhlaknya baik, kalau kamu gini menghargai orang lain, jadi orang yang bermanfaat dan seterusnya itu, kamu nggak usah mikir yang tinggi, nggak usah mikir sistem. Otomatis nanti akan terjadi emergent system gitu. Otomatis akan terjadi dengan sendirinya yang satu manusia sendiri nggak bisa menggagas. Karena kompleksitasnya ini mengerikan untuk satu manusia bisa ampuh gitu. Jadi di situ agama itu betul-betul merupakan gift yang luar biasa, Bang ya. Agama merupakan hadiah atau anugerah yang luar biasa karena manusia sendiri tidak akan mungkin sendirian atau bersama-sama merumuskan kerangka yang paling tepat untuk bisa manfaat dan selamat satu sama lain. Ya misalnya tadi ketika ngomong Musa tidak boleh mencuri. Waktu itu peraturannya ya wes, kowe dadi sing akhlak apik iki tidak mencuri, sederhana. Tapi kan kita sekarang yang modern baru ngelihat efek 100 tahun dalam sebuah society yang boleh mencuri adalah menghancurkan dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang kita tidak semua manusia punya cukup jangkauan untuk bisa melihat sejauh itu, sehingga guide untuk semua manusia dikasih sama agama. Kowe ngene ya dadi wong apik. Ngene ya dadi wong apik. Efeknya deloken kok ke belakangnya. Lihat aja sendiri nanti ke belakangnya seperti apa. Nah,
menurut saya salah satu selipnya adalah ketika memandang agama sebagai petunjuk, dianggapnya tuh petunjuk seperti barang wis dadi. Nek sistem gini lho pemerintahan. Kalau ini tuh gini loh, ini tuh gini loh. Itu udah nggak masuk akal dalam tanda petik ya. Karena orang yang mampu memahami untuk semua umat manusia, itu dia pasti punya limitasi waktu juga. Dia bisa kompatibel saat itu, nggak kompatibel berikutnya. Bagaimana kalau misalnya gini mikirnya, bagaimana Tuhan bisa memberi petunjuk pada manusia yang dia berlaku universal dan menghasilkan output yang bagus dalam jangka waktu yang tak terbatas. Kan yang bisa dimasukin kan manusianya, bukan sistemnya, karena sistem harus berubah nih sesuai dengan availability teknologinya, sesuai dengan kesadaran manusianya. Ini sistemnya lama-lama akan berkembang juga nih. Tapi kalau manusianya perilakunya seperti yang didorong oleh agama, akan semakin cepat ini untuk sampai pada posisi itu. Bahkan manusia nggak maksa orang lain loh. Dirinya wis jadi seperti yang didorong agama itu aja wis. Kalau beneran itu berlaku, wes beres, wes langsung ketata, menurutku ya langsung ketata sendiri. Walaupun itu juga utopia ya, karena pemahaman terhadap agama sendiri punya disrespansinya pada setiap manusia. Sebenarnya kan agama itu sebenarnya kan mewakili informasi Tuhan mengenai kerangka yang bisa diwacanakan oleh manusia setelah binatang dan alam tadi Bang ya. Nah sejauh ini pemahaman terhadap agama itu ke situ apa enggak? Enggak paham saya. Kalau pemahaman saya terhadap agama seperti itu. Pemahaman saya terhadap agama tidak hanya urusan akhirat iki, enggak mungkin. Pasti dia komprehensif untuk urusan manusia juga, untuk keberlangsungan manusia. Mungkin ada terminologi lain karena agama sekarang ini kan lebih disempitkan menjadi ibadah ubudiyah mahdhah misalnya, penyembahan kepada Tuhan, kemudian administrasinya dan seterusnya. Agama tidak diperspektifkan sebagai peradaban, sebagai social engineering dan seterusnya kan gitu kan. Itu kan jadi kalau melihat apa yang dijelaskan Sabang tadi, sekarang yang dibutuhkan manusia adalah berpikir lebih panjang, lebih luas, lebih komprehensif gitu ya. Supaya kerangka itu semakin ada kans untuk ditemukan. Tapi saya pengen sedikit menggarisbawahi kefiatnya ya. Itu saya sangat setuju bahwa semua orang harus berpikir lebih jauh, lebih komprehensif. Tapi seperti dalam buku, judul, ada subjudul, ada bab, ada isi. Semua pakai abjad, semua pakai huruf. Tapi hurufnya fungsinya beda-beda itu. Kalau huruf yang ada di judul, dia bisa ngomong satu buku nih. Dia bisa mewakili satu buku. Tapi kalau huruf yang ada di isi di paragraf kelima, bab 3, itu ya dia hanya merepresentasikan makna segitu. Menurut saya itu distribusi yang terjadi di manusia juga. Enggak semuanya harus jadi judul. Tapi kamu konsisten menjadi dirimu lah. Karena dirimu memang jadi subjudul, beneran jadi subjudul. Makanya Ten Commandment tadi saya kira itu landasan-landasan untuk supaya manusia pada suatu hari bisa tepat menentukan judul gitu ya. Kalau diibaratkan buku tadi ya. Kalau diibaratkan buku tadi semua tepat pada posisi hurufnya di mana dia dalam satu cerita yang namanya cerita Tuhan terhadap manusia ini tadi, sehingga jadi cerita sing apik. Maksudnya oke, aku satu huruf di paragraf ini ya nggak masalah, aku satu huruf di subjudul ini ya nggak masalah, tapi kemudian menjadi satu cerita sing harmonis. Nah kalau yang kita jumpai sekarang kan gini Bang, kita ini belum selesai dan belum cukup matang untuk menentukan secara jujur dan objektif judul sebuah buku besar itu, buku besar kehidupan. Itu pun sekarang diganggu oleh manipulasi-manipulasi di mana huruf yang sebenarnya ada di paragraf tertentu halaman sekian dijadikan huruf judul, atau sesungguhnya ada kalimat yang dijadikan judul padahal dia tidak mewakili keseluruhan. Karena kalau judul buku kan mewakili keseluruhan isi buku. Nah sekarang kan karena skala prioritas manusia itu berbeda, ada yang cari uang, ada yang cari laba, ada yang kepentingan egosentrismenya, maka apa yang sebenarnya bukan judul dijadikan judul, kan begitu sekarang. Iya, dan menurut saya ini bukan kesalahan 1-2 orang, ini memang kesalahan semua orang. Karena distribusi Tuhan terhadap manusia saya yakin adil kok, distribusi bakat ya, nalurine apik, nalurine elek, dan seterusnya itu menurut saya adil. Bahwa kemudian
kenapa outputnya emergence-nya adalah sesuatu yang bergeser ini tadi, kok yang bukan judul jadikan judul. Ini berarti ada dari sistematika kita, memang ada yang tidak beres kan, ini. Makanya Ten Commandment-nya Nabi Musa tadi diperlukan sejak awal sebagai infrastruktur yang paling dan itu mendasar. Berbahaya ketika ada yang sangat ahli pada Ten Commandment menggunakan itu untuk kepentingannya dirinya sendiri. Nah, itu jadi problem itu. Biasanya yang membuat, sepemahaman saya, biasanya yang membuat sebuah sistem atau hipotesis society itu remuk itu ketika ada agen kebenaran seperti itu. Payungnya hukum nek lewat aku beres. Payungnya Tuhan, nek lewat aku Tuhan beres. Dia mengambil satu huruf di paragraf halaman sekian menjadi huruf di halaman depan kan gitu kan. Jadi ada manipulasi seperti itu, dan itu diperbanyak oleh tidak adanya kontrol. Tidak adanya kontrol karena sistemnya tidak menyediakan kontrol tersebut. Komunikasi dan informasinya. Makanya kita ini teknologi sudah berkembang nih. Tapi society kita belum cukup cepat untuk bisa menemukan bentuk baru, mengikuti kapasitas teknologinya. Kalau saya pakai terminologi gini, Nabi Musa itu Ten Commandment itu ibaratnya kalau kelapa itu beluluk, masih segini itu ya. Terus dia berevolusi menjadi cengkir, mulai ada unsur-unsur yang bermacam-macam, mulai ada airnya, mulai ada buah kelapanya dikit-dikit, kemudian menjadi degan, kemudian menjadi kelapa sempurna ya. Jadi ini satu kerangka yang sempurna, kelapa dengan seluruh komprehensi dan kelengkapannya, ada sabutnya, ada batoknya, ada dagingnya, ada airnya, bahkan kalau diperluas ada janurnya, ada belaraknya, ada glugunya dan seterusnya ya. Nah, masalahnya sekarang kan kita hidup di satu peradaban yang campur aduk. Jadi ada kelapa yang berlaku beluluk atau ada kelapa yang isinya malah beluluk. Kan begitu kalau dihitung dari situ, Bang. Ini sudah kelapa peradabannya dengan kelengkapan dan komprehensi kelapa, tapi cara berpikirnya masih beluluk. Gitu. Jadi ini kan jadi konflik. Ini seperti evolusi. Konflik itu pasti terjadi. Sebenarnya yang bertahan kan yang paling adaptif dan yang paling benar. Kalau ngelihat paling benar itu paling sesuai dengan kerangka alam. Kalau ngelihat evolusi ini. Kalau saya melihat pertarungan seperti ini pasti terjadi di semua peradaban. Bahwa yang merasa paling benar dia tidak bertahan, berarti kamu belum megang yang paling benar itu. Berarti kamu cuman zonmu bahwa kamu paling benar, ternyata kamu nggak bertahan kok. Kalau kamu memang benar, pasti bertahan. Itu masuk ke konsep maha benarnya Tuhan. Kan maha benar Tuhan ya berlaku. Benar tadi itu acuannya adalah hukum alam ya, Bang. Semakin kita bisa belajar dari hukum alam karena dia sudah duluan. Semakin inkompatibel dengan hukum alam, semakin tidak benar. Cepat ramuk. Dan cepat musnah bahkan gitu ya. Bisa binasa gitu ya. Nah, sekarang Bang, kalau dari itu rumusnya sudah jelas, dari ekosistem alam sampai ada binatang sampai ada manusia. Terus manusia diamanati untuk menjadi khalifah kerangkanya sendiri dengan rangka membangun peradaban tadi. Kemudian sampailah ke abad di mana negara berdiri, kerajaan ditinggalkan dan seterusnya. Kemudian sampailah ke republik, sampailah ke persemakmuran, sampai ke dan sampailah ke Republik Indonesia. Nah, kalau melihat hukum transformasi dari kerangka hukum alamnya Allah menuju kerangka yang diamanatkan untuk dibikin oleh manusia tadi, Indonesia letaknya di mana?